Ayatnya jadi satu. Apa yang pertama dan yang kedua? Yang pertama narkoba. Yang kedua yang merebak sekarang judi online. Selot. Jawab yang jujur. Ayak loba. Udah mulai kelihatan muka-muka panik nih saudara. Narkoba yang pertama saudara, merebak di mana-mana, luar biasa. Saudara, saya pernah dengar satu data dari Menkumham. Itu yang namanya penjara di seluruh Indonesia overload saudara, melebihi daripada muatan seharusnya. Penjara di Indonesia mayoritas dari Sabang sampai Merauke overload, penuh, padat, melebihi muatan seharusnya. Waktu saya di penjara di Mabes Polri bersama Imam Besar tuh saya lihat sendiri kamar-kamar penjara pada umumnya yang harusnya satu kamar diisi 7 orang aja udah sempit-sempitan. Itu diisinya bisa 15 orang sampai 20 orang saudara. Itu bukan cuma di penjara itu saja, di mana-mana rata-rata penjara seperti itu saudara. Dan ternyata saudara, mayoritas penjara isinya lebih dari 50% adalah kasus narkoba saudara. Lebih dari 50%. Jadi kalau dihitung-hitung tuh lebih dari 50% isi penjara kasus narkoba. Sisanya baru bagi-bagi kejahatan yang lain. Sisanya tuh nggak sampai 50%. Ada yang pencuri, ya, pemerkosa dan lain sebagainya saudara. Tapi lebih dari 50% kasus narkoba. Dari rakyat kecil sampai orang kaya, dari rakyat sampai pejabat. Kemarin belum lama ada jenderal bintang 2 hampir jadi Kapolda Jawa Timur saudara. Akhirnya ketangkap kasus narkoba, sekarang udah divonis. Jenderalnya aja kena begini, bagaimana di tengah rakyat saudara. Baru lagi belum lama ada kombes polisi Melati 3 ditangkap di kamar bawa sabu-sabu lebih dari 1 kilogram saudara. Bersama perempuan ditangkap di kamar Bapak Ibu sekalian. Belum lagi ini yang terjadi di kampung-kampung, di kampus-kampus, di sekolah-sekolah, narkoba merajalela saudara. Saya mau tanya, jawab yang kompak masyarakat Cibadak, ini narkoba merajalela di mana-mana, bahaya atau tidak? Bahaya atau tidak? Bukan cuma narkoba, sekarang belakangan judi online. Ini nggak main-main. Kalau udah judi online, ujung-ujungnya berkaitan dengan pinjol, pinjaman online, saudara. Ini dua-duanya sama-sama dosa. Judi online-nya dosa, pinjol pinjaman online-nya riba, dosa besar, saudara. Ini lingkaran setan yang berkaitan satu sama lain. Di Bogor aja Pak Bu, Bogor. Kemarin kami dapat data di Bogor saja, salah satu penyumbang judi online terbesar di Indonesia. Keuangan yang berkaitan dengan judi online di Bogor saja tembus 1 triliun saudara. Orang Cibadak tahu 1 triliun 1000 miliar. 1 miliarnya ada 1000. Itu kalau dibeliin kerupuk Cibadak banjir saudara. Nggak main-main. Mulai dari pejabat sampai ke rakyat, mulai dari umat sampai ke santrinya kena saudara. Ada kiai, ada habib yang mengeluh kepada kami, santrinya ketangkep main judi online, saudara. Ada guru yang majelisnya, anak majelisnya main judi online, saudara. Di gang-gang, di perumahan-perumahan, di instansi-instansi, bahkan ada data disebutkan oleh PPATK, itu di DPR dan DPRD, saudara. DPR dan DPRD itu yang main judi online ada 1000 orang, saudara. Innalillahi innalillahi. Jawab yang kompak semuanya orang Cibadak, ini judi online bahaya atau tidak? Jawab yang jujur di sekitar Anda, kiri kanan kita, di kampung, di mana-mana saat ini yang kena judi online kecanduan banyak atau tidak? Banyak. Ayah loba. Ayah loba. Saudara. Padahal Allah udah bahas dalam Al-Qur'an, saudara. Apa kata Allah Ta'ala? Faqala Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisiru wal ansabu
wal azlamu rijsun min amali syaitan fajtanibuh la'allakum tuflihun. Innama yuridu syaitanu an yuqi'a bainakumul adawata wal baghdha fil khamri wal maisiri wa yasuddakum an dzikrillah wa 'anis shalah fahal antum muntahun. Shadaqallahul azim. Apa kata Allah Ta'ala? Perhatikan baik-baik Bapak Ibu sekalian. Ya ayyuhalladzina amanu. Allah panggil orang-orang yang di hatinya ada iman. Anda yang merasa di hati Anda ada iman, saudara, maka berarti Anda termasuk yang dipanggil oleh Allah. Dengarkan baik-baik pesan Allah kepada hambanya ini, saudara. Kalau yang di hatinya merasa nggak beriman sama Allah, skip aja, nggak usah dengarkan ini. Tapi kalau Anda merasa di hati Anda ada iman kepada Allah, merasa ngaku mukmin beriman kepada Allah, wajib untuk dengarkan nasihat ini, saudara. Apa kata Allah kepada hamba-hambanya yang beriman? Innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamr. Habib, apa itu artinya khamr? Kullu muskirin khamrun, setiap yang memabukkan itu disebut khamr, baik yang cair atau yang bubuk atau yang pil atau yang asap atau yang daun-daunan, setiap yang memabukkan disebut Habib. Kalau sedikit kumaha Habib, sedikit aja Habib, boleh atau tidak? Ma'askara kathiruhu faqaliluhu haram. Kata Nabi, kalau banyaknya bisa bikin mabuk, sedikitnya pun hukumnya haram. Gak ada urusan, saudara. Mau yang namanya anggur merah, anggur putih, anggur hijau, anggur biru, anggur abu-abu lagi, saudara. Sabu teing gak ada urusan. Yang namanya narkoba, narkotika, sabu-sabu, kokain, ganja, tembakau gorila, sampai kecubung lagi, saudara. Tahu kecubung? Tahu kecubung? Dok, tahu dari mana loh? Mau yang legal, yang ilegal, yang dibolehkan undang-undang, yang dilarang undang-undang, semua yang memabukkan haram. Sadayana parantos ngartos, sadayana parantos ngartos. Alhamdulillah. Kata Allah Ta'ala, innamal khamru, sesungguhnya itu yang namanya khamar, wal maisir. Allah lanjutkan wal maisir. Apa itu artinya maisir? Al-qimar, judi. Mau yang online, mau yang offline, sama. Mau yang bentuknya pakai kartu, atau yang bentuknya kemarin tuh pertandingan sepak bola final Spanyol lawan Inggris, taruhan, ayo loba, sama. Mau yang bentuknya saudara ngadu ini ngadu itu, semua bentuk judi. Mau yang resmi, mau yang gak resmi, mau yang elit, mau yang di kampung, haram. Jelas atau tidak? Jadi maisir artinya apa tadi? Judi, qimar. Allah katakan dalam Al-Quran, innamal khamru, sesungguhnya yang namanya khamar, wal maisiru, dan maisir, judi, wal ansabu, kata Allah, dan ansab, pakai ba, bukan pakai p. Kalau pakai p ansab, amplop, saudara. Pakai ba. Apa artinya ansab? Ansab itu hewan yang disembelih untuk dipersembahkan kepada berhala sesembahannya, saudara. Ini perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum jahiliyah, ansab. Yang keempat, wal azlam. Azlam itu salah satu perbuatan syirik yang dilakukan jahiliyah juga, yaitu mengundi nasib dengan anak panah, saudara. Ansab dan azlam ini sama-sama perbuatan syirik yang dilakukan oleh kaum jahiliyah. Na'udzubillah min. Saudara, menariknya Imam Al-Baydawi dalam tafsir Baydawinya, beliau menjelaskan bahwasanya sebetulnya di ayat ini yang ingin dijelaskan itu hukumnya khamar dan maisir, hukumnya khamar dan judi. Tapi kenapa Allah sebutkan juga al-ansab wal azlam? Padahal ansab dan azlam ini, saudara, ini perbuatan syirik, beda kategori dengan khamar dan judi, saudara.
Khamar dan judi itu perbuatan dosa besar, tapi nggak sampai syirik. Ansab dan azlam ini perbuatan syirik. Tapi kenapa kok di sini Allah sejajarkan, disebutkan secara berdampingan antara khamar dan maisir dengan ansab dan azlam, padahal khamar dan maisir perbuatan maksiat dosa besar, tidak syirik, tapi ansab dan azlam perbuatan syirik. Saudara, kata Imam Al-Baydawi, saking Allah pengen tunjukkan betapa buruknya khamar, betapa buruknya narkoba, betapa buruknya judi, sampai didampingkan dengan perbuatan syirik. Saudara, Masya Allah. Jawab yang kompak orang Cibadak. Kira-kira kalau sesuatu perbuatan Allah sejajarkan di ayat Quran dengan perbuatan syirik, kalau begitu perbuatan tersebut yang disejajarkan dengan perbuatan syirik baik atau buruk? Orang kompak, orang semangat. Ini nggak jawab, jangan-jangan masih main judi online nih saudara. Baik atau buruk? Perbuatan disejajarkan nama Allah dengan perbuatan syirik, baik atau buruk? Bahaya atau tidak? Halal atau haram? Itu yang pertama, saudara. Nggak sampai di situ, itu baru awal. Ketika Allah menjelaskan hukum haramnya khamar dan judi, apa kata Allah Ta'ala? Innamal khamru wal maisiru wal ansab wal azlam. Yang pertama tadi disejajarkan dengan perbuatan syirik. Yang kedua